Haleluya. 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 Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu dan Dan sertamu sertamu juga. juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan di sini bahwa Dia berkuasa atas hari Sabat karena Dia adalah Tuhan. Dan kita tidak bisa bersembunyi pada peraturan-peraturan termasuk hukum Tuhan untuk tidak berbuat baik. Apapun yang terjadi, kita harus mengutamakan kebaikan, kebenaran. Terutama mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Apapun apabila itu baik untuk sesama, baik untuk kemuliaan Tuhan, baik untuk lingkungan, dan baik untuk kita sendiri, Tuhan akan berkenan. Memang peraturan-peraturan dibuat supaya teratur, supaya baik, supaya benar. Dan justru karena itu, peraturan tidak boleh melanggar kebenaran dan kebaikan. Dan utamanya peraturan yang paling tinggi, hukum yang tertinggi adalah kasih. Maka Allah menghendaki belas kasihan dan bukan pertama-tama korban. Kita diminta untuk terus-menerus berbuat baik, memuliakan Tuhan, melaksanakan firman Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan kecenderungan kita untuk bersembunyi di peraturan-peraturan untuk tidak berbuat baik harus dikurangi. Kita boleh kurang lebih asal demi kebaikan, demi kebenaran, demi kasih, demi Tuhan. Karena nanti tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kita mohon rahmat agar kita semua diperkenankan oleh Tuhan untuk hidup berdasarkan kasih kepada siapa saja. Dan Tuhan sungguh berkenan atas hidup kita. Marilah berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kasih harus melandasi seluruh keputusan dan juga pilihan-pilihan kami, termasuk juga peraturan-peraturan dan hukum. Harus mengutamakan dan justru menjunjung pelaksanaan kasih kepada sesama, kebaikan dan kebenaran. Anugerahkanlah roh kebijaksanaan, roh kebenaran, agar kami selalu mengikuti kehendak-Mu, melakukan kebaikan, dengan berdasarkan cinta kasih, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi.